Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video pembelajaran saya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang the power of lighting dalam karya gambar gerak. Oke, langsung saja kita simak videonya berikut ini. Oke, lighting itu merupakan salah satu bagian yang paling penting dari mise en scene ya, yang memiliki kemampuan untuk memanipulasi rasa, perasaan Anda, emosi Anda itu melalui apa? Melalui seni tata cahaya. Nah, keywordnya di sini ada dua, ya. Yang satu adalah memanipulasi, artinya apa? Sajian visual yang Anda dapatkan itu sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang ada di kenyataan. Okay? Nah, manipulasi ini melalui suatu seni menata cahaya. Jadi cahaya itu memang benar-benar ditata sedemikian rupa sehingga menimbulkan perasaan, emosi, makna yang atau pesan yang cukup berbeda dan karakter yang berbeda dari tipikal cahaya satu dengan cahaya yang lainnya. Maka lighting di sini perlu dipahami sebagai satu konsep yang sangat penting dalam karya gambar gerak ya. Oke, sebagai gambaran sebenarnya setting lampu atau setting lighting itu ya seperti dalam foto ini ya. Ini ada light source ya, ini ada flag atau reflektor ya, ada cutter seperti ini dan banyak tripod sistem seperti ini. Itu sebagai gambaran sebenarnya bagaimana hanya dalam satu shot saja untuk achieve lighting yang maksimal itu digunakan manipulasi seperti ini. Nah, kalau ingin cahaya natural ya tidak perlu biaya besar. Tapi kalau cahaya buatan seperti ini itu memakan biaya yang sangat besar. Ya. Seperti ini, balon lamp seperti ini memang memakan biaya yang sangat besar. Okay. Nah, ada konsep dasar ya dalam lighting itu, yaitu kalau kita lihat gambar ini ya, gambar ini itu kita perlu memahami bahwasanya ada dua elemen penting, yaitu key light atau main light dan juga fill light ya. Jadi key light itu adalah sumber cahaya utama itu yang mendefinisikan si aktor ataupun objek tertentu dalam scene tertentu. Oke. Jadi key light ini bisa berasal dari matahari, natural light ya, ataupun dari artificial light seperti lampu strobo dan lain-lain. Sedangkan fill light itu adalah cahaya tambahan yang mengisi key light. Jadi intensitas cahaya fill light itu perbedaannya mungkin 2, 3 atau 1,5 stop di bawah key light. Hanya mengisi saja. Jadi untuk menciptakan mood yang berbeda, mungkin untuk menonjolkan detail-detail di daerah shadow ya. Seperti itu. Itu fungsinya fill light. Lalu yang kedua yang perlu Anda perhatikan ketika kita belajar lighting itu adalah direction. Mungkin ini aturannya hampir sama dengan yang di fotografi ya. Aturannya memang 45 pergeseran setiap light source-nya. Itu derajatnya itu 45 derajat. Nah, berdampak pada apa? Berdampak pada pemunculan karakter yang khas terhadap situasi yang khas juga. Jadi kalau mau misalkan menciptakan suasana sedih, itu tidak bisa saja dari side light seperti ini. Ya. Kalau gembira bisa saja terang seperti ini bisa full semuanya. Kalau misalkan suasana tegang atau kelam gitu, tegang gitu ya, mungkin bisa dari bawah seperti ini. Nah, itu fungsinya light direction, pemahaman tentang light direction di situ. Jadi arah cahaya itu nanti akan sangat menentukan mood yang akan diciptakan. Contoh lain yang lebih jelas seperti ini. Ya. Jadi light direction terhadap scene itu, arah cahaya itu sangat berdampak pada mood yang akan ditampilkan. Nah, shotnya seperti ini. Oke, ini kira-kira mendefinisikan suasana tegang ya. Arah tatapan ke sana, ada darah dan gestur yang seperti pasrah seperti itu kan. Nah, ini kan sebenarnya menciptakan suasana tegang. Nah, kalau seperti ini, lightingnya jelas moody seperti ini ya.
Jadi ada light source yang nembak ke dinding, lalu ada fill light dari sini dan ada dari belakang juga. Oke, artinya suasana yang diciptakan itu memang tegang. Jadi perlu daerah gelap dan daerah terang. Oke. Jadi light direction terhadap aktor itu juga sangat menentukan karakternya ya. Nah ini bagaimana bisa dilihat berputarnya lighting. Nah ini akan sangat berbeda dengan karakter yang seperti ini. Ya. Jadi karakter tokoh itu nanti juga didefinisikan oleh arah cahaya. Ya. Ini sangat berbeda, ini dan ini itu sangat berbeda, moodnya sangat berbeda. Anda bisa lihat kontur wajah, tekstur wajah itu bisa berubah-ubah sepanjang light direction yang mengenai wajah si aktor. Maka sangat penting untuk menata lighting di aktor yang akan kita shoot seperti itu. Hal lain yang perlu dipelajari adalah light quality dan ada dua ya di sini ya, hard dan soft light. Kalau hard light itu kondisi cahaya yang keras ya, sehingga jatuhnya cahaya itu menimbulkan bayangan yang solid. Ya. Ini biasanya bisa dari sumber cahaya matahari ya, tanpa dibiaskan atau tanpa dipantulkan. Biasanya akan menghasilkan cahaya seperti ini, keras. Hard light itu bukan berarti dihindari ya, tapi untuk memunculkan mood tertentu itu kita butuh yang namanya hard light. Lawannya adalah soft light, adalah kondisi cahaya yang lembut, tidak terlalu keras. Nah, jadi sebenarnya cahaya utama itu dibiaskan atau dipantulkan dengan menggunakan reflektor. Ya, kalau nggak reflektor ya bisa pakai softbox ataupun yang lain. Nah, seperti ini kan cahayanya kan cenderung soft ya. Bisa dilihat dari gradasi bayangan yang cukup halus dan tidak ada bayangan yang solid seperti ini. Oke, jadi untuk lightingnya seperti ini. Jadi untuk membuat satu set seperti ini itu membutuhkan 1, 2, 3 light source. Nah, contoh aktualnya seperti ini. Oke. Jadi soft light itu bisa dibiaskan oleh light modifier, bisa honeycomb, softbox ataupun pantulan ke atas ya, ponching light itu bisa. Nah, mengapa soft light itu terlihat apa ya istilahnya? Terlihat cool, terlihat lebih ini ya, lebih sinematografik ya. Karena apa? Karena dalam kehidupan nyata teman-teman, kita itu tidak pernah melihat orang seperti ini. Itu side light seperti ini tidak pernah sebenarnya. Side light seperti ini. Ya. Nah, makanya ketika soft light itu biasanya arah datangnya cahaya itu dari samping. Nah, maka itu akan menimbulkan mood yang cukup luar biasa. Karena jarang kita lihat orang, kita ngobrol gitu, jarang tuh ada temen yang moro-moro ada side lightnya gitu. Itu jarang. Ya. Oke, untuk basic light modifier itu ada reflektor. Ya. Reflektor bisa dari kertas aluminium foil ataupun dari apapun bisa. Itu yang low budget ya. Kalau yang berbudget ya kalian bisa menggunakan atau sewa reflektor bulat seperti ini. Biasanya ada yang gold dan silver bolak-baliknya ini. Ya, fungsinya untuk mengisi cahaya di area tertentu. Lalu yang berikutnya ada 3-point lighting setup ya. Jadi secara umum perlu Anda ketahui bahwasanya ada 3 istilah ya. Yang tadi ada key light dan fill light. Kalau dari belakang itu bisa dikatakan rim atau backlight. Ini secara umum 3-point lighting setup seperti ini. Ya. Arah dari kamera itu bisa 60 derajat atau 45 derajat. Ya. Yang satu menjadi key light atau main light, yang lain itu menjadi fill light, yang belakang itu rim light seperti itu. Jadi 3-point lighting setup ini sudah standar yang baku digunakan di dunia sinematografi. Nah, jadi
kita lihat ya video ini ya, bagaimana mood ya dan karakter ruangan itu beda dengan yang sebenarnya seperti ini. Oke. Jadi ini sebenarnya manipulasi utama ya ketika lighting itu bekerja secara maksimal seperti ini. Oke. Jadi yang didefinisikan di sini apa? Karakter wajah ya. Ini ada main light dari sini, ada fill light dari sini, ada rim light dari belakang, kelihatan dari rambutnya. Lalu kita lihat ya perbedaan dari coba ini bajunya. Ya, kalau di sini warna bajunya seolah-olah dominan abu-abu dan belakangnya putih gitu ya. Lalu di sini itu menjadi lebih ngeblend dengan si aktrisnya. Jadi perbedaan inilah yang sebenarnya ingin dikatakan oleh tree lighting setup ini sebenarnya. Manipulasi mood. Nah, belajarnya bagaimana? Trial and error. Tidak ada cara yang lain yang lebih baik daripada trial and error. Oke? Seperti itu teman-teman. Ini contoh satu shot ya, bagaimana menghasilkan hanya shot ini aja membuka dokumen seperti ini ya. Itu membutuhkan satu backlight ya dari sini, window lighting, dan juga bouncing dari depan. Dan ada satu light source yang berupa LED berada di bawah sini. Oke. Jadi itu sebenarnya usaha untuk memanipulasi mood atau rasa ya dalam karya sinematografi seperti itu. Jadi kalau cul-culan los-losan nyel tanpa lighting ya bisa dipastikan itu low budget, nggak apa-apa. Tapi akan lebih baik ketika scene shot tertentu ya adegan tertentu itu menggunakan setup lighting yang proper dan baik gitu ya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat materi hari ini. Mohon maaf saya tidak bisa menemani untuk pertemuan virtual. Selamat berpuasa, tetap semangat dan tetap sehat ya teman-teman ya. Pengumuman berikutnya itu pasti menggembirakan. Kalian tidak ada UTS kok, tenang aja ya. Oke. Itu kabar gembira dari saya. Oke, terima kasih atas semangat yang luar biasa sudah mendengarkan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.